Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita masuk nih pembahasan 3 ya. Silahkan dibaca nih, mengenal kata ganti ya. Kata ganti dalam bahasa Arab termasuk disebut dengan domir. Nah, domir sendiri termasuk ke dalam kategori isim, teman-teman. Kan kemarin tuh kita udah bahas ya, kalimah itu jenisnya dalam bahasa Arab ya. Kata itu dalam bahasa Arab itu cuma 3. Kata benda isim, kata bantu harfu, kata kerja fi'il. Nah, ini ada kata ganti domir, kok ada kata lagi, bukannya katanya 3? Ada ya, namanya kata ganti itu pasti masuk ke salah satu yang 3. Masuk kemana dia? Masuk kategori isim ya. Karena kata ganti itu teman-teman tahu ya, yang kamu, yang dia itu kan kata ganti kalau nggak benda ya orang ya gitu ya. Jadi kata ganti pasti isim dong, dia kan menggantikan orang atau menggantikan benda. Nah, nih, sama kayak bahasa Indonesia ya teman-teman ya, kata ganti orang pertama, berarti yang ngomong ya, kalau tunggal sendiri itu saya, berarti bahasa Arabnya apa teman-teman? Ana ya. Kalau majemuk ya, itu kami atau kita, bahasa Arabnya apa teman-teman? Nahnu gitu ya. Kata ganti orang kedua disebut kamu. Nah, berarti orang yang diajak ngomong tuh. Kata ganti orang ketiga berarti yang kita omongin ya, dia. Hanya saja ada perbedaan dalam bahasa Arab teman-teman. Bahasa Arab tuh bedanya entar kalau dia jenisnya laki dan perempuan, kamunya laki perempuan, dianya laki perempuan itu berbeda. Ya kalau untuk yang tunggal itu nggak apa-apa, mau saya nya laki dan perempuan tetap ana. Kami kitanya itu laki perempuan atau campuran tetap nahnu ya. Hanya saja nih dikata ganti kamu sama dia itu berbeda ya teman-teman. Kita lanjut nih di slide berikutnya. Nih, ini dia. Jadi kata ganti tadi, domir itu ya, sering disebut isim domir. Dia kan isim tadi tuh, seperti yang dibilang ya. Jadi kata ganti untuk dia tuh perlu diperhatikan laki-laki yang di kanan atau perempuan yang di kiri. Juga yang di tengah jumlahnya 1, 2, atau lebih ya. Huwa, teman-teman sering lihat di Al-Quran, itu huwa, itu dia laki-laki 1 orang. Huma, itu dia laki-lakinya 2 orang, tuh ada alif. Hum, dia laki-lakinya banyak. Nah, dia perempuan 1 orang itu hiya. 2 perempuannya huma, ini ada alif-alif ini tandanya 2 ya. Ya, kalau jamak laki-laki itu pakai M ya, jamak itu artinya banyak ya, jamak laki-laki pakai M. Nah, jamak perempuan pakai nun. Jadi yang ha semua di depan ini adalah dia gitu ya. Kalau di belakangnya ada alif itu tandanya berdua, kalau pakai M itu jamak laki-laki, kalau pakai nun itu jamak perempuan. Nah, jika terdiri dari laki-laki dan perempuan gimana? Teman-teman pakai yang untuk laki-laki ya, karena laki-laki itu pemimpin. Jadi perempuan bisa diwakili oleh penyebutan laki-laki. Nah, ini dia. Dia 1 orang laki-laki, dia 2 orang laki-laki, dia laki-lakinya 3 dan seterusnya. Begitu juga ini dia perempuan 1 orang, dia perempuan 2 orang, dia perempuan 3 orang dan seterusnya. Dia ini ya, ketika mereka itu banyak, itu yang disebut mereka. Jadi nggak mungkin kan ini dia laki-laki 1 orang, oke. Ini dia berdua, pasti mereka berdua. Jadi padanannya kalau sendiri itu dia, kalau sudah banyak itu mereka. Jadi humahum, humahunna ini disebut mereka di bahasa Indonesia. Ya, kan kita sering di bahasa Indonesia bilang mereka. Mereka itu siapa sih? Ya dialah, dianya sudah banyak gitu ya. Nih, slide berikutnya yang kamu ya, masih ketentuannya seperti tadi, kanan laki-laki, kiri perempuan, yang di tengah itu jumlahnya. Sering nih ke teman-teman tahu ini, anta itu kamu laki-laki. Ini kembali lagi pakai alif di belakang, berarti 2 orang, antuma, 2 orang laki-laki. Kamu 2 orang laki-laki. Antum nih pakai M, jamak laki-laki. Tadi kan hum, jamak laki-laki juga pakai M ya. Itu kamu laki-lakinya ada banyak, 3 dan seterusnya. Anti itu kamu perempuan 1 orang. Ini antuma, ini yang alif-alif belakang, ini menandakan 2 ya. Kamu 2 orang perempuan. Antuna nih sama kayak tadi, pakai nun di belakang. Jadi itu jamak perempuan. Hunna, tadi kan jamak perempuan. Nah, lagi-lagi pertanyaannya jika terdiri laki dan perempuan gimana? Pakai untuk laki-laki yang teman-teman ya. Walaupun itu 100 perempuan terselip ya, 1 diantaranya laki-laki, walaupun bayi gitu ya, dipakai laki-laki. Begitulah penghormatan kita kepada laki-laki. Jangan cemburu. Kita kan juga wajib dihormati ya sama kamu laki-laki, ibumu, 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 ayahmu. Nah, mari kita belajar, jangan iri-irian ya. Jalani porsi masing-masing gitu ya. Nah, itu teman-teman. Kalau tadi dia, kalau sendiri padanannya kalau udah banyak mereka. Sekarang juga kamu itu sendiri kalau banyaknya menjadi kalian teman-teman ya.
Jadi kalian itu adalah kamu, ka sama ka ya. Ka kamu. Kalau udah banyak kalian gitu ya. Kalau dia itu mereka. Nah, ini gampang sekali teman-teman pada tahu ya. Kalau ngomongnya sendiri itu saya, ana ya. Kalau ngomongnya dah dua, itu kami dong, kita dong ya. Atau banyak ya, terserah. Itu nahnu ya. Gendernya laki dan perempuan sama aja. Hanya untuk dia dan kamu yang perlu kita perhatikan gitu. Nah, ini latihan ya teman-teman. Latihan. Teman-teman bisa lihat nih yang tadi dia laki-laki, dia perempuan, kamu laki-laki, kamu perempuan ya. Jadi kita disuruh menentukan domir di sini, isim domir. Di sini qul huwallahu ahad gitu ya. Manakah yang dikategorikan domir? Teman-teman cepat lihat ke sini dong ya. Mana dia? Qul ada nggak di sini? Bukan domir. Huwa ada nih. Jadi huwa isim domir, dia laki-laki satu orang. Allah nggak ada di sini ya. Ahad juga nggak ada di sini. Wah nggak ada di sini. Anta temu teman-teman. Anta mana tuh nih? Kamu laki-laki satu orang. Ini kan dia, ini kamu. Urutannya satu dua jamak ya. Kanan laki-laki, kiri perempuannya. Kamu laki-laki satu orang. Hilong nggak ada. Bihaza sini juga nggak ada nih. Balat juga nggak ada kan. Kita lanjut nomor 3. Inama nggak ada kan nih teman ya. Nahnu nggak ada di sini. Oh ini ada nih teman di bawah ya. Nahnu artinya apa? Kami atau kita. Muslihun nggak ada di sini. Oke, nomor 4. Allah nggak ada di sini ya teman. Inahum, humnya gimana tuh ya? Anggap enggak lah ya, kita cari dia yang sendiri aja. Anggap tidak di sini ya. Kemudian humu ini yang sebenarnya iya nih dari sini teman. Tapi kan bukannya hum. Kenapa humu? Teman terpaksa hidup ya. Kenapa? Karena di sini kalau hum itu sukun, alif lam juga sukun, teman gimana mau bacanya? Jadi hidupkan jadi humul. Cara menghidupkan yang sukun-sukun ini teman-teman harus ngikut orang Arab ya, simak. Hum jadi humul, bukan humil, bukan humal ya, humul. Yang nggak ada lagi, kita lanjut nomor 5, ini mana inaka nggak ada anta ya. Anta yang pakai tata-tata itu kamu ya, kamu laki-laki satu orang. Kemudian mana di sini nomor 6, antum ya, pakai M berarti udah jamak tuh, jamak laki-laki ya. Kalian ya, nggak kamu. Kalau di sendiri kan kamu, kalau udah jamak kan kalian. Ini mana hia ya teman-teman ya, nomor 7 hia. Ini dia perempuan satu orang. Nomor 8 nih ana ya, saya ya. Ada lagi nih antum. Pakai M berarti jamak laki-laki tuh. Pakai tata berarti kamu, berarti kalian ya. Kalau sendirinya kamu, kalau udah banyak kalian. Kita lanjut nih. Masih domir juga, disuruh nyari domir. Kalau tadi kan pendek, di sini di suratnya ya. Intip-intip aja tuh catatannya tuh ya teman ya. Huwa huma hum. Ya ada nyanyi tuh di YouTube. Huwa huma hum. Iya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu gitu ya. Nyanyi sendiri nih teman-teman. Huwa huma hum hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Kayaknya nggak ada ya. Huwa huma hum hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Nggak ada ya. Huwa huma hum. Begitu nggak ada. Nggak ada. Ini ada. Huwa huma hum hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana. Ana nih ketemu kita satu ya isim domir. Nggak perlu isim-isim yang lain. Tugas kita kan di sini isim domir ya. Ini ada antum. Jadi kalau ana tadi apa teman-teman ya? Isim domir artinya saya. Antum ini pakai M pasti jamak laki-laki nih. Bedanya ini dia apa kamu? Kamu ya anta-anta nih pakai tata. Kamunya dah banyak berarti kalian ya antum. Ya anggap nggak ada lagi ya. Jangan ditanyakan yang lain. Ilmunya belum sampai ya. Yang tadi itu aja dulu ya. Jadi ini permintaan saya, teman-teman tolong hafalkan domir yang 14 itu ya. Bisa dengan artinya pakai HH itu dia ya. Bedakan laki dan perempuan. Kan dari ujung-ujungnya kita bisa melihat dia satu atau jamak ya. Atau dua gitu ya. Yang pakai tata itu kamu ya. Perlu diingat dia itu padanannya mereka kalau sudah banyak. Kamu itu padanannya kalian kalau sudah banyak. Alhamdulillah teman-teman ya. Kita lanjut nih pembahasan yang keempat ya. Jadi teman-teman udah kenal ya namanya isim. Gimana isim teman-teman? Ya dari kosakatanya. Kalau nggak tahu ya depannya perhatikan pakai alif lam
pakai mim atau belakangnya tanwin tamarbutoh sama kasroh. Nah, ada lagi tuh tips yang terakhir ya, domir. Jadi itu domir itu walau nggak ada alif lam mim tamarbutoh tanwin kasroh itu isim karena ada artinya kata ganti ya teman-teman ya. Ini harfu kata bantu. Kata bantu insya Allah gampang teman-teman ya. Katakan harfu itu teman-teman hafalin. Kalau nggak hafal ya, sering-sering lihat nih ya, dia harfu itu biasanya pendek-pendek teman-teman. Ya kayak wa teman-teman tuh tahu min yang pendek-pendek itu biasanya harfu. Kecuali ma ya. Ma itu kalau artinya apa isim gitu ya. Jangan tanyakan yang lain dulu. Nanti dibahas ma yang begini-begini gitu ada ya ntar ya. Kemudian harfu yang pendek-pendek teman-teman ya. Kemudian perlu teman-teman ingat ini yang sering nggak ingatnya ini ya. Harfu itu bisa berdiri sendiri, kadang nempel dengan yang lain atau bisa dua-duanya. Kemudian harfu itu selalu terletak di awal kalimat yang ditempelinnya gitu ya. Nih teman-teman nih, silahkan diperhatikan. Ini harfu-harfu yang sering teman-teman jumpai itu. Silahkan dibaca aja artinya, dilihat ya. Sering tuh teman-teman ketemu. Ini saya jelaskan di sini teman-teman ya. Ada ini yang bulat ini berarti harus bersambung. Segitiga itu berarti bisa nempel bisa tidak. Kalau yang bulat berarti harus nempel ya. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Yang nggak ada berarti memang dia mandiri sendiri, tidak ditempel-tempel gitu ya. Nih untuk yang fa, la atau li, ka atau bi, teman-teman bisa lihat dia saya lingkar berarti dia harus sambung ya. Harus menempel ya. Ingat mereka ini di depan taruhnya nanti. Karena dia nggak bisa di tengah, nggak bisa di belakang. Itu bukan harfu berarti memang katanya yang pakai fa gitu ya, pakai bi gitu ya. Kalau dia di belakang ataupun di tengah, harus di depan. Ini yang segitiga yang teman-teman ya. Inna ini teman-teman tahu tuh kadang dia sendiri, kadang nyambung ya. Innaha, innahu, tahu ya. Anhu gitu ya. Kadang dia sendiri seperti ini. Nih, inna anna an ila fi min ya. Kadang dia minhu ya minha ya kadang sendiri ya minal masjid kadang sendiri kadang nempel gitu ya gandeng. Selebihnya yang tinggal itu harus dipisah ya. Tapi ingat lagi ya teman-teman ya, kalau nempel dia harus di depan. Jangan di tengah, jangan di belakang. Kalau tengah dan belakang itu mirip saja itu ya. Nih, kita tentukan harfu di sini teman-teman ya. Pertemuan keempat nih. Teman-teman, mana harfu nih di ayat 1? Lam. Mari tengok di sini ada nggak lam? Lam. Ada nih teman, baris pertama nih di tengah nih. Lam, berarti harfu. Yalid, yalid, ini nggak ada ya. Wa, ada nih teman-teman wa. Harfu ya. Jadi harfunya nomor 1 ini dipisah-pisah ya. Dia nggak nyambung, nggak nempel. Nomor 2, teman-teman pasti ngeriannya wa ya. Ini ada di sini. Ya. Kemudian B ini juga di teman. Ini B ini di sini teman ya. Baris nomor 3 nih, yang kiri B. Teman-teman bisa perhatikan B di depan ya. Jadi kalau dempel di depan, jangan di tengah, yang di belakang ya. Kayak ini nih fasa B ada B kan. Cuman di tengah itu bukan harfu ya teman-teman. Harfu itu harus di depan kata yang ditempelin ya. Kalau B ini juga nih teman-teman. Nggak bisa, dia di tengah itu ya. Ada satu lagi nih teman-teman di nomor 2 itu fa. Nah ini kan fa di baris nomor 2 nih teman-teman. Fa. Jadi dia harfu. Makanya dia letaknya di awal kan teman-teman ya. Nomor 3 kita lihat mana harfu. Saya yakin teman-teman langsung wa itu ya. Udah tahu la ini juga la ini di tengah-tengah nih baris kedua ya. Ala teman-teman. Ala ini di baris ini dia baris nomor 2 ya. Ala kadang dia nempel. Bukan kadang dia nempel. Iya sih kok saya gak kasih ini teman-teman ya. Tolong dikasih segitiga ini teman-teman ya. Ala itu juga bisa nempel ya kayak ala. Kadang dia ala itu ya berdiri sendiri, alaihi, alaiha itu bisa nempel. Lah saya ketinggalan ini kasih segitiga sendiri ya teman-teman ya. Kemudian nomor 4 itu inna ya teman-teman, inna nih. Kadang dia sendiri inna, kadang inna gitu ya. Min ya dia min ini teman. Satu lagi tuh paling bawah.
Kenapa ini mina? Karena dia sukun ini alif lam. Jadi harus dihidupkan minal. Nggak boleh minul, nggak boleh minil ya. Cara menghidupkan tuh kita simak orang Arab ya. Yang di bawah nggak ada nih teman. Nggak ada. Nomor 5 nggak ada harfunya. Jadi tadi yang mohon tadi ketinggalan ya. Allah itu teman-teman mohon tuh diperbaikin. Saya kelupaan. Nah, nentukan harfu yang tadi ya. Ini bini harfu nih teman. Bi tadi kan harus di depan dia. Kalau di tengah di belakang itu bukan harfu. Di sini mana nih teman? Mana harfunya yang tadi? Yang la. Teman-teman tadi ingat tuh ya la. Ma bukan ya teman, isim tuh ya. Wa nih lagi teman ya. Wa. La juga. Nggak ada lagi. Ini ada lagi nih teman ya teman ya. Wa sama la. Ini nggak ada lagi nih kayaknya. Nah, di bawah itu ada wa sama la. Minimal ketua teman bawa wa sama la lah ya. Alhamdulillah. Nggak semua tapi kan udah banyak yang tahu tuh minfi ya. Di sini wa ya. Yang lain-lainnya ada sihla, tapi biarin aja deh ya. Tahu ini aja dulu. Kalau yang agak-agak ribet tuh biarin dulu. Ntar kalau udah banyak ilmunya teman-teman mahir membeda-bedakan insya Allah ya. Alhamdulillah. Tadi ada minta isim juga ya, tentukan isim dari ayat itu, tapi nggak apa-apa deh, kita cukupkan sampai di sini ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya teman-teman ya.